Oke, saudara-saudara, kita jumpa kembali. Salam sehat, salam otomotif. Semoga kita semuanya diberikan selalu kesehatan sehat-sehatnya teman-teman, dan juga dimudahkan segala rezekinya. Amin. Oke, video kali ini saya mau sedikit jelaskan buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang mungkin ingin tahu ya, kalau misalnya kita mau mengerjakan mesin mobil dengan kerusakan, misalnya mau skir klep, mau ganti packing, atau mau ganti seal klep. Jadi kita kan harus menurunkan setengah mesin seperti ini ya. Nah, jadi tampaknya seperti ini kalau sudah diangkat setengah mesinnya. Untuk mobil Toyota Kijang ya, tapi bukan Innova ya, jadi kakaknya Innova tuh. Grand Extra, Super, Rover apa aja, sampai Kijang lama, kemudian Corolla DX, KE30 ya, sama aja ya teman-teman, tidak jauh berbeda. Ini kan mobilnya Corolla DX lagi, sementara saya mau overhaul karena untuk mengganti seal klep dan packing head, sekalian mau skir klep ya. Nah, jadi untuk diketahui Bapak Ibu ya, saudara-saudara semuanya, kalau mau turun setengah mesin itu yang kita belikan alat-alat spare part yang mesti kita ganti ya, umum sekali ya. Satu, packing ya, ini packing head namanya ya, ini packing cylinder head, ini satu. Kemudian intake, ini packing intake yang ada di sini ya, packing intake-nya. Kemudian seal klep, ini karena kan mau skir klep ya, jadi kita wajib ganti seal klepnya. Nah, di situ ada 8 ya. Di dalam sini tuh ada seal klepnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di balik situ ada seal klep. Ini yang bikin oli itu lolos masuk ke ruang bakar. Kalau seal klepnya itu sampai udah getas, kadang bisa copot juga ya. Itu oli lolos masuk ke sini ruang bakar, jadinya di knalpot ada asap warna putih ya. Jadi tambahannya ini ya, seal klep 8 biji. Lalu kalau mau ganti, di sini ada karet juga nih, karet penutup atas nih kadang-kadang getas, jadi bikin bocor di sini, oli rembes di pinggir. Nah, jadi itu umum sekali yang nanti kita ganti. Jadi ada 1, 2, 3 sama seal klep 8. Nah, itu kalau kita mau belanjakan sendiri ya, itu saja yang saya sebutkan tadi. Untuk wilayah Jabodetabek ya, itu kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ribu saja yang mesti kita keluarkan biaya untuk membelanjakan spare part ini yang mesti diganti, yang sudah saya sebutkan tadi ya. Tapi kalau mungkin wilayah-wilayah tertentu ya, mungkin teman-teman jauh ya, di Kalimantan atau di ya jauh lah, di pelosok-pelosok mungkin agak susah ya, barangkali bisa sampai 500 ribu, sekitar 500 ribu kalau belanja-belanja begini ya. Tapi kan sekarang bisa online ya, kan bisa online di Shopee, di Lazada, Tokopedia ya, jadi bisa di online kan saja, pemasaran lewat online bisa ya. Nah, itu umum sekali kalau kita mau belanjakan. Jadi katakanlah 500 ribu ya untuk belanja ini, mungkin ada tambahan lem dan lain-lain ya. Itu ya, itu yang pertama, itu yang mesti diketahui. Yang kedua, kalau misalnya ada tambahan, misalnya mesti ganti oli, filter oli ya, filter oli misalnya mau ganti oli, itu tambahan beda lagi. Lalu jasa pekerjaan itu relatif ya, tergantung bengkel dan lokasi ada di mana. Kadang-kadang itu bisa dicas untuk pekerjaan begini bisa 1 juta ongkosnya, bisa juga lebih, bisa juga kurang ya. Jadi kurang lebih estimasi biaya sih kalau untuk pekerjaan seperti ini ya. Kalau bisa mengerjakan sendiri ya segitu aja, paling sampai 500 ribu ya, itu sudah mungkin kebeli oli, sudah selesai itu ya. Tapi kalau mungkin bengkel yang mengerjakan ya, kita harus siap biaya sekitar 1,5 sampai 2 juta ya. Jadi seperti itu gambarannya. Dan ini di sini saya akan lanjut pekerjaan untuk skir klep ya, sama ganti seal klepnya. Dan kemudian kita akan melihat ini cylinder head tidak boleh bengkok ya, harus lurus di sini. Kalau sini miring harus dipapras dulu ke bengkel bubut. Nah, biasanya ini ngalamin namanya mobil overheat ya, jadi ini suka bengkok. Efeknya nanti oli bisa bercampur dengan air.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya mau belanjakan sendiri ya kurang lebih sekitar segitu ya. Jadi informasi ini untuk diketahui Bapak Ibu, saudara-saudara semua pemilik mobil, kalau misalnya sampai kerjaan begini saja, ganti begini saja sampai lebih dari 2 juta, nah itu perlu hati-hati ya. Karena itu termasuk sudah terlalu mahal. Atau kalau ada alasan lain, misalnya mungkin mau ganti klep, beda ya. Misalnya ada 2 atau 4 atau berapa biji klep sini yang rusak, tambahannya itu mungkin saja. Ya, tapi kalau yang saya sebutkan tadi ya segitu kira-kira biayanya. Kemudian untuk sedikit tambahan informasi buat saudara-saudara semuanya, kalau misalnya lagi dibongkar begini ya, awalnya kan tujuannya mau ganti seal klep, misalnya mau skir klep. Ini jangan lupa teman-teman untuk ngecek ya. Jadi pistonnya ini kan ada 4 ya. Ini saya kasih contoh piston nomor 2, nomor 3 ya. Ini kalau teman-teman misalnya yang masih belum mengerti nih, supaya biar jadi paham ya, bersihkan seperti ini. Nanti lihat di atas ini. Kalau di sini sudah ada angka seperti ini ya, 0,25 nih. Nah, berarti ini sudah pernah di oversize. Berarti ini bukan standar lagi. Berarti dulunya ini sudah pernah dibubut. Ya, sudah pernah dibesarkan, jadi pistonnya lebih dibesarkan. Yang pertama itu, jadi kita tahu ya kalau di sini 0,25, 0,75 atau 100 ya, berarti ini sudah pernah kena bubutan. Ya, kalau di sini masih polos berarti masih standar. Kemudian nanti pada saat dibongkar ya, jangan lupa digoyang ya. Ini harus digoyang pistonnya. Bentar ya. Saya naikkan dulu 1 ke atas ya. Nah, ini 1 dan 4 di atas. Nanti jangan lupa digoyang sobat, gini. Ya, digoyang nih pistonnya. Ini kalau pas lagi turun setengah kita cek sekalian. Ya, kalau di sini misalnya goyang pistonnya, otek gitu ya, itu sudah tanda-tanda ya. Tanda-tanda harus dicek ya. Harus baiknya cabut pistonnya, cek ring seher di sini. Kalau celahnya sudah besar, itu ganti ring seher atau mesti diadakan oversize. Sebab kalau enggak nanti dampaknya kompresi menurun, di knalpot akan ada asap, busi akan basah terus sama oli. Ya, itu informasi tambahan buat teman-teman. Dan satu lagi, ini penting juga ya, ini bisa menyebabkan mesin jadi pincang nih. Ini sini ada push rod, tapet yang push rod sini ya. Kalau punya mobil Kijang, Corolla atau KE atau DX ya, ini harus bergerak. Kadang-kadang sini macet karena malasnya ganti oli atau sering suka terlambat ganti oli nih. Ya, jadi ini harusnya kalau mesin hidup dia bergerak kan, naik turun didorong sama noken as. Kalau ini dia macet, di atas gak bergerak, klep 1 atau 2 klep tidak bekerja, jadi otomatis mesin akan pincang. Jadi ini perlu dicek sekalian. Nah, jadi seperti itu sobat, sedikit informasi. Mudah-mudahan informasi ini berguna ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe dan nanti kita jumpa lagi teman-teman. Salam otomotif Rayu di channel, bye.